Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Romeo Muslim, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Prodi Tasawuf Psikoterapi. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu tasawuf pada masa tabi'in. Tasawuf pada masa tabi'in dimulai pada abad 1 Hijriah, bagian kedua atau bisa disebut periode pembentukan. Pada masa periode pembentukan ini muncullah ulama yang sampai sekarang masih digandrungi jasa-jasanya dan ilmu-ilmunya masih diamalkan, yaitu Hasan al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Hasan al-Basri memperkenalkan ajarannya yaitu khauf atau yang bisa disebut dengan rasa takut kepada Allah. Begitu juga dengan tampilan guru-guru yang lain yang disebut qori. Mereka mengadakan sebuah gerakan pembaharuan hidup dan kerohanian di kalangan kaum muslimin. Sebenarnya bibit-bibit tasawuf itu sudah ada sejak zaman Nabi, yang pada saat itu tasawuf sudah dipraktikkan langsung oleh Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dengan garis besar mengenai torek-torek dan jalan-jalan beribadah sudah kelihatan disusun pada saat tasawuf pada masa tabi'in. Untuk pada saat masyarakat zaman tabi'in ini harus dididik secara tasawuf yang benar-benar murni, yaitu seperti halnya dianjurkan atau juk, terus menjauhkan diri dari keramaian duniawi atau zuhud, dan mencela dunia atau zam'at dunya seperti harta, keluarga, dan kedudukan. Kemudian pada akhir abad 1 Hijriah, setelah kemunculan Hasan al-Basri, diikuti oleh Robi'atul Adawiyah. Robi'atul Adawiyah ini adalah seorang sufi wanita yang terkenal oleh makom mahabbah atau makom cinta kepada Tuhannya. Para sufi di kalangan tabi'in secara langsung adalah seorang murid dari para sahabat Nabi. Tasawuf di masa tabi'in masih menjiwai Al-Quran, dan orang yang pertama kali memakai kata sufi adalah Abu Hashim al-Kufi, seorang zahid atau seorang yang makomnya sudah zuhud yang tinggal di Irak pada tahun 150 Hijriah. Sedangkan menurut Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Tolha bin Muhammad al-Qushairi, tokoh sufi yang dari Iran yang hidup pada tahun 376 sampai 465 Hijriah, istilah tasawuf telah dikenal sebelum tahun 200 Hijriah. Tetapi ajaran pokok selanjutnya merupakan inti tasawuf itu baru muncul secara lengkap pada tahun ke-3 Hijriah. Pada abad ke-2 Hijriah itu masih belum diketahui adanya orang-orang yang disebut sufi. Jadi Abu Hashim al-Kufi ini adalah orang yang pertama yang ada pada abad ke-3 Hijriah, yang terlihat pada aliran zuhudnya. Penganutnya disebut zahid. Orang yang melakukan zuhud itu adalah zahid. Dan selanjutnya pada abad ke-2 Hijriah, tasawuf tidak banyak berbeda dengan abad sebelumnya, yaitu sama dalam corak kezuhudannya. Meskipun penyebabnya berbeda, penyebab pada abad ini adalah adanya kenyataan pandangan ajaran agama dalam melaksanakan syariat agama atau
lebih bersikap ke fikih. Jadinya pada saat masa itu orang-orang lebih condong ke fikih daripada ke tasawufnya. Hal itu menyebabkan sebagian orang tidak puas dengan kehidupan seperti itu. Sebagian orang ada yang lari dengan istilah-istilah yang pelik mengenai kebersihan jiwa atau toharoh nafs dan kemurnian hati, atau nokri al-ghalb, hidup ikhlas, menolak pemberian orang, bekerja, mencari makan untuk usaha sendiri, serta berdiam diri seperti yang dianjurkan oleh Ali Shakik al-Barhi dan Ma'ruf al-Khorki, atau yang disebut dengan khalwat, menjauhi keramaian demi menenangkan hati supaya bisa tenang. Selain itu juga mengurangi makan, memerangi hawa nafsu dengan khalwat, melakukan perjalanan atau safar, berpuasa, mengurangi tidur atau sahar, serta memperbanyak zikir dan riyadhah seperti yang dianjurkan oleh Ibrahim bin Adam. Tokoh-tokoh tasawuf pada masa tabi'in yang paling terkenal adalah Syekh Ma'ruf al-Harki, Imam Ja'far Shadiq, Hasan al-Basri, dan Siti Robi'ah al-Adawiyah. Dalam ilmu tasawuf, yaitu seorang salik dan zahid harus menunjukkan cinta kepada Allah. Untuk inti ajaran tasawuf yaitu dalam ilmu tasawuf, yaitu seorang salik atau zahid harusnya menunjukkan cinta atau mahabbah kepada Allah melalui apa saja yang sudah ditetapkan dalam hukum-hukum kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang telah terlarang dalam hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Berusaha agar hati tertuju pada Tuhannya melalui apa yang ia pahami dalam agama. Tak lupa juga terus menunjukkan perilaku yang akhlakul karimah, sehingga dan seolah mempraktikkan secara langsung sifat tawadhu dari Nabi Muhammad SAW, yang pada kehidupan sosialnya memadukan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Dengan memadukan syariat dan hakikat yang benar, maka apa yang dituju oleh seorang yang menjalankan ilmu tasawuf akan sampai kepadanya agar sang sufi bisa masuk pada tahap ilmu tasawuf, yaitu menundukkan nafsu. Jadi corak dari ilmu tasawuf pada masa tabi'in yaitu adalah mengembalikan masyarakat untuk bisa memadukan antara ilmu syariat dengan hakikat. Karena pada masa itu terkenal yang namanya seorang sufi yang mengemukakan anak al-haq, saya adalah yang benar. Itu siapa? Itu Al-Khalaj. Al-Khalaj ini ada pada masa Syekh Ma'ruf al-Harki. Ketika Al-Khalaj ini ada pada suatu kota, dia melihat betapa kakunya umat Islam pada saat itu yang masih menerapkan fikih-fikih. Jadi seolah-olah mereka tidak percaya dengan ulama-ulama tasawuf. Begitu juga ulama-ulama tasawuf pada masa itu terlalu mistis atau terlalu mengagungkan tasawufnya tanpa menghiraukan dan tidak memperdulikan ilmu-ilmu fikih. Makanya dalam masa itu Al-Ghazali pernah berkutip bahwasanya umat Islam pada saat itu ruh keislamannya berkurang sebab terlalu condong. Padahal menurut seorang ulama pernah mengatakan bahwa syariat tanpa hakikat adalah zindik, sementara hakikat tanpa syariat adalah fasik. Jadi antara syariat dengan hakikat, antara hukum-hukum dengan batin kita, itu harus dipadukan.
nantinya ketika syariat dan hakikat itu bisa berpadu satu sama lain, maka akan timbul rasa bahwa inilah thariqah kita, jalan menuju atau thariqah menuju ma'rifatullah, yaitu makom terakhir. Ma'rifatullah adalah mulia-mulianya manusia yang bisa ma'rifatullah pada Tuhannya. Kurang lebihnya seperti itu. Dari sini semoga bisa bermanfaat dan barokah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ucapan, kata, makna ataupun dari apa yang saya sampaikan terbilang kurang ataupun masih banyak yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.